Shalom, selamat siang. Shalom. Luar biasa ini. Bangga kami punya jemaat begitu semangat belajar firman Tuhan. Hebat sekali. Baik, kita memulai. Siapa yang pernah mengetahui setan itu nggak benci dengan gereja? Buktinya ibadah gereja masih berjalan sampai hari ini. Setan tidak pernah benci dengan sekolah-sekolah teologi. Buktinya sekolah teologi masih buka sampai hari ini. Perusahaan-perusahaan besar di dunia masih eksis sampai hari ini. Setan nggak benci. Tapi lihat, keluarga yang dibenci setan habis-habisan. Betul atau salah kalimat? Lihat atau tidak? Keluarga yang tidak bisa berjalan dengan kekal, dengan lama adalah pernikahan. Dihancurkan luar biasa. Kenapa? Nah, hari ini kita akan belajar karena Tuhan itu mau diwakili di dunia itu oleh keluarga lebih dulu. Maaf ya, kalau ada Bu Emi yang tadi pagi mimpin liturgi pujian, jangan marah, saya nggak ngomong tangan, tapi ini fakta. Berapa kali dalam banyak gereja pemimpin berkata, ayo kita bersukacita. Kenapa nggak bisa bersukacita? Sering nggak kita dengar kalimat itu? Jujur, bagaimana di gereja mau bersukacita? Kalau di rumah jemaat Senin ribut, Selasa aman, Rabu ribut, Kamis aman, Jumat sudah bengkak-bengkak, Sabtu sakit semua, Minggu ke gereja disuruh bersukacita. Pret. Loh, betul tidak? Cepat. Jadi semua dimulai dari rumah. Saya mau paksa saudara untuk percaya. Ini dari tadi Om lihat kamu itu luar biasa. Nama saya Philip kelas berapa? Kelas 2. Umur berapa? 7. Mama papa mana? Pulang. Dia langsung Philip di sini. Saudara serius. Dari tadi saya lihat dia ini luar biasa. Nah, saya lebih kaget. Ternyata papa mamanya nggak di sini, dia berani sendiri turun depan lagi. Ada mamanya. Oh, Bu, panggilan kamu luar biasa. Dan mukanya serius kenapa? Coba tangan buat Philip. 7 tahun loh saudara. Logikanya anak 7 tahun mana ngerti. Maka itu saya tadi cerita, saya heran Roh Kudus bisa mengurapi saya kalau saya ngajar di kelas apa umur berapa saja, termasuk anak-anak bisa betah dengar. Saya nggak ngerti bagaimana cara Roh Kudus menyampaikan itu ke anak-anak. Ini bukti. Philip, terima kasih yang di sini. Nanti apa yang kamu dengar sampaikan ke papa mama di rumah ya. Janji ya. Kamu punya adik nggak? Punya abang, punya kakak? Adik, oh jadi kamu anak pertama. Lanjut. Jadi Tuhan itu mau diwakili oleh keluarga lebih dulu sebelum oleh gereja. Karena keluarga ini segala-galanya buat Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa kalau kita bahas di Alkitab. Hebat sekali. Mari kita buka ayat yang terkenal. Semua kita pasti sudah sering tahu. Matius 18 ayat 19. Ya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi Yesus berkata kepada kita, jika 2 orang daripada kita di mana di dunia ini ngapain? Sepakat. Stop dulu. Beri saya kata lain, sepakat itu apa? Setuju. Terus. Sependapat. Terus. Sepikir. Sehati. Ayo belakang-belakang jawab. Apa? Yang depan dulu. Sepikiran. Apalagi? Ayo, setujuan. Apalagi? Saudara ini ke seia sukata. Kurang suka. Nah, pertama saya belajar ayat ini, saya protes kepada Bapak Surga. Kenapa protes? Karena begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta berapa?
apapun juga. Jadi berapa hal ini? Bukan banyak, salah. Semua. Maka permintaan dua orang sepakat itu akan diapakan? Akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ayo jujur, saya nggak kenal Muara Enim karena baru berapa kali kesini. Kalau di Muara Enim saudara kenal ada orang paling kaya, masuk di rumah negeri di kota sekarang ada orang paling kaya. Percaya atau tidak bahwa kalau anaknya minta apapun juga pasti nggak akan dituruti oleh bapaknya walaupun kaya. Betul atau tidak? Betul. Pasti. Nah, ini saya kaget. Tolong catat. Di Alkitab tidak ada janji sehebat ayat ini. Saudara boleh bongkar Kejadian sampai Wahyu. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita, pokoknya minta apapun juga, permintaan dua orang yang sepakat akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Akhirnya saya belajar, ternyata bukan sekedar dua orang di dunia, tapi yang sepakat. Nah, saudara, kita pakai hukum. Kalau ada dua orang buat kesepakatan, artinya buat perjanjian, harus ada apa yang mengesahkan kesepakatan itu? Meterai atau hukum. Betul? Walaupun meterai cuma sepotong kertas kecil, ini tahu bulan berapa kan naik, nggak 6.000 lagi, meterai jadi 10.000. Mulai Juli atau kapan ya? Saya lupa ini. Akan naik meterai. Nah, kertas kecil sebegitu ada kuasanya. Itu ada hukum yang mengikat. Nah, untuk naik lagi, kalau kesepakatannya lebih besar, harus di depan notaris. Betul? Sah. Nah, saya tanya kepada saudara, orang yang buat kesepakatan, buat perjanjian di depan hukum dan di bawah hukum, harus ada apa? Saksi. Nah, saya cari. Maka itu dua orang di ayat 19 Matius 18 tidak sekedar dua orang. Dua orang yang buat kesepakatan, buat perjanjian di bawah hukum dan ada saksi. Kita buka Maleakhi 2 ayat 14. Kemarin kita sudah baca di sesi pertama ya, tapi ini kita lihat Maleakhi 2 14. Dan lagi Maleakhi 2 14. Dan kamu bertanya, para imam-imam protes ke Tuhan. Anak-anak muda yang hadir di sesi ini, puji Tuhan, karena lebih banyak jumlahnya daripada yang kemarin. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh, saya tambah, yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi ini firman untuk siapa? Suami. Saya kalau konseling pranikah, maka suami akan lebih banyak secerca dalam pertanyaan, karena suami itu penting fungsinya. Alkitab berkata, begitu seorang laki-laki mengucapkan janji dan ada saksi, hamba Tuhan meneguhkan, maka laki-laki itu berstatus suami yang adalah wakil Tuhan Yesus di dunia, gak main-main jadi suami. Dan kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami gak terima? Oleh sebab Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah setia. Padahal, ini penting, baca, padahal istri itu adalah teman sekutu dan dan ada kata seperjanjian ini. Itu kesepakatan. Jadi kalau kita menikah di hadapan Tuhan, maaf, tidak sekedar seks yang kita lakukan, ada hukum yang mengikat. Dia hadir menjadi saksi. Gara-gara ayat ini saya belajar sejarah gereja di Eropa, khususnya Inggris. Dulu orang menikah itu cuma di gereja, nggak ada istilah pesta, nggak ada. Semua di gereja. Nah, saya baca juga sejarah buku tamu di Eropa.
Ketika orang masuk ke gereja untuk ikuti pemberkatan, maka tamu-tamu hanya ngisi nama, alamat, tidak boleh tanda tangan. Itu aturan gereja zaman itu. Nah, setelah ibadah pemberkatan berlangsung, kan Bapak Pendeta pasti minta untuk mengucapkan janji, bukan? Mau begini atau enggak? Tidak. Nah, setelah yang diundang mendengar laki perempuan ini mengucapkan janji dan saksinya Tuhan, setia bagi seorang pria mengucapkan janji, aku mau setia, nggak akan selingkuh, nggak akan cerai semuanya. Begitu pula pengantin perempuan akan mengucapkan janji. Nah, yang diundangkan dengar bukan? Pulang baru tanda tangan. Nah, buku tamu pernikahan itu disimpan oleh pengantin sebagai buku suci yang kedua setelah Alkitab. Untuk apa buku pernikahan kita, buku tamu pernikahan disimpan? Oh, itu penting. Suatu hari misalnya yang diundang waktu dua orang itu menikah, setelah beberapa tahun dengan berita, mereka ribut, mereka mau cerai. Nah, saudara dan saya yang pernah hadir di pernikahan mereka berapa tahun yang lalu berhak cari rumah orang itu, dan begitu ketemu kita akan minta keluarkan buku tamumu waktu kalian menikah dan tunjukkan halaman yang ada tanda tangan saudara. Katakan kepada mereka, inilah bukti aku menjadi saksi waktu kamu menikah, maka kamu akan bercerai. Begitu hebatnya buku tamu di Eropa. Saya sampai Indonesia, buku tamu pengantin jadi nomor satu. Betul tidak? Salah fungsi. Jadi nggak main-main. Nah, ini sama kamu juga. Siapa namamu adik? Siapa namamu? Siapa namamu? Raymond. Evan. Evan temanmu bukan? Evan. Mana dia? Oh, tidak ada. Oh, ada Evan. Kamu sembunyi di sana, enggak lihat kamu. Tadi waktu saya keluar janji, oh nanti saya ikut. Itu enggak ada. Cuma lihat Philip ya dia. Tapi luar biasa kamu. Mana bapaknya? Nah, bapaknya enggak ada juga kan sampai kali ini. Enggak ada. Pak Tabungan mana ini? Bapakmu mana kan? Jujur kamu ya. Ini ntar kamu juga sampaikan ke bapak ya. Oke. Disuruh saya ketemu anak-anak begini. Luar biasa. Dan kamu nyatat ya. Nanti om periksa catatan awas sama kalian. Tadi udah lulus bagus. Bahwa setan itu takut dengan kasih. Setan saya terus sedih. Luar biasa. Buat yang tua-tua malu nggak nyari kalah sama anak kecil. Oke, saya lanjutkan. Jadi buku tamu itu penting. Untuk waktu kita menikah itu ada yang bersaksi. Jadi jelas siapa dua orang buat kesepakatan, suami istri, ada hukum yang mengikat. Di negara mana saja, Islam, komunis, ateis, negara demokrasi, hanya dua orang, laki perempuan, itu melibatkan negara untuk bersatu. Keren bukan? Dua orang saja loh, laki perempuan bersatu, negara terlibat, pemerintah terlibat, itu hukum pernikahan dunia. Maka itu nggak main-main kata kesepakatan. Nah, sekarang kembali ke Matius 18:19. Kalau hanya untuk suami istri yang sepakat terus-menerus dalam hidup pernikahannya, lalu dijamin oleh surga, minta apa saja permintaannya dikabulkan. Jawab pertanyaan saya. Jadi menurut ayat itu, kira-kira akan ada nggak rumah tangga yang punya masalah nggak pernah selesai kalau mereka berdoa? Ada nggak? Tidak ada. Minta apapun juga. Maka itu surga menjamin. Begitu ada suami istri yang selalu sepakat, minta apapun juga. Apa jaminannya? Apa pikir begini, suami istri yang benar
maka permintaannya, doanya nggak yang aneh-aneh. Suami istri yang benar, doanya pasti keperluan seputaran keluarganya. Betul atau tidak? Maka itu jangan disalahartikan ayat ini. Oh gitu, ayo kita doa sepakat minta pesawat 4 gajah 5. Dikabulkan nggak? Ya tidak. Untuk apa? Untuk taruh mobil contoh mau pakai pesawat 4. Ngerti ilustrasinya? Nah berarti setan kalah atau menang dengan suami istri yang sepakat? Kalah. Saudara dengar kalimat. Nah ini kurang ajarnya setan. Sebelum mereka kita kalahkan, ternyata setan kalahkan dulu dan mengalahkan. Ngerti maksud saya? Coba renungkan. Buat setan membuat suami istri tidak sepakat itu mudah atau susah? Mudah. Sangat mudah. Suami istri selalu jadi sasaran iblis untuk menghancurkan kesepakatan. Beri saya satu contoh. Ada hal paling kecil dalam hidup ini yang membuat suami istri nggak sepakat. Ingat ya, suami istri nggak sepakat bukan karena dinding jebol, atap runtuh, betul nggak? Ayo jujur, yang sudah menikah ya, yang belum menikah buka hukum baik-baik. Suami istri sering nggak sepakat. Itu kan hal kecil atau besar? Jawab, yang sudah menikah harus pura-pura. Kita dua sering nggak sepakat yang hal kecil atau besar? Kecil. Nah, hal kecil yang iblis taruh untuk meracuni, untuk merusak kesepakatan suami istri cuma satu, jengkel. Catatnya. Ayo jawab suami istri. Dengar ya adik-adik yang belum menikah, saya minta buka kupingmu lebar-lebar. Aku tarik kiri kanan. Yang belum menikah cepat tarik kupingmu. Supaya, nah yang sudah menikah saya tanya, jawab yang jujur. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu rajin saling menjengkelkan kecuali suami istri. Coba jawab. Tidak kuat. Ya atau tidak? Ya. Nah, yang mau kawin mikir kamu. Ternyata suami istri itu dua orang yang paling sering buat jengkel satu dengan yang lain. Betul? Nah, saudara dengar. Begitu jengkel masuk ke hati kita, langsung kesepakatan gugur. Contoh saja, kalau suami istri lagi jengkel, jawab, bisa nggak dua orang ini doa bersama? Ayo jawab. Nah itu jawabannya. Bagaimana mau sepakat doa bersama aja nggak bisa, karena jengkel. Maka itu jangan biarkan kejengkelan merusak hidup kita. Setuju? Jaga suami istri, karena kesepakatan ini kuasanya luar biasa. Penting sekali. Mungkin ada yang protes, Pak Pendeta, saya itu nggak pernah jengkel ngomong, tapi sering nggak? Coba jawab, sering nggak? Saya tutup matanya. Biasanya yang suka itu suami atau istri? Coba jawab. Maaf. Setelah kita tahu ayat ini, jangan pernah izinkan setan mencuri kesepakatan kita. Katakan amin. Karena mereka tahu untuk membuat doa keluarga tidak berkuasa, dibuat tidak sepakat hanya karena jengkel. Catat, untuk mengatasi jengkel, bukan cari orang ketiga, bukan cari majelis, bukan cari Pak Pendeta, bukan. Untuk mengatasi jengkel cuma satu, ampun. Ampun. Setuju? Ya kalau enggak, setan masuk ke rumahmu gitu aja. Nah, saudara, ayat ini ditunjukkan. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Saya nggak lihat Pak Daniel di mana. Oh, maaf, nggak kelihatan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku ingin, Tuhan juga ingin, supaya
Di mana-mana siapa orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kita akan bongkar ayat ini. Saudara lihat, iblis kurang ajar. Jadi pendoa itu siapa? Suami. Enggak ada ayat istri berdoa, pendoa itu enggak ada. Suami. Tapi lihat fakta, di semua ibadah-ibadah doa gereja manapun juga lebih banyak siapa yang datang doa? Istri. Nah, ibu-ibu mulai hari ini kalau suamimu pesan gini, "Mak, mau ke gereja berdoa ya?" "Iya, aku titip bacakan ayat ini." Titip enak saja. Justru kebalik, yang doa itu suami, laki-laki. Nah, hukum perjanjian lama, laki-laki yang doa sambil mengangkat tangan itu imam. Lihat hukum Musa. Nah, ini betul, imam itu suami dalam doa. Jadi para pendeta, majelis, kalau di gereja ada ibadah doa, yang datang ibu-ibu suruh pulang. Panggil suamimu ke sini. Lu serius. Nah, ayat ini terbukti di Keluaran pasal 17. Gak usah dibuka ya, ini cerita sekolah minggu. Masih ingat suatu hari Israel diserang oleh Amalek, terus Musa naik ke bukit bersama siapa? Cepetan, Harun dan Hur. Kapan Israel kalah? Kapan Israel menang? Kalau Musa bagaimana? Cepat. Nah, ini ayat. Saudara, saya langsung aja. Kalau keluarga banyak serangan setan, anak-anak sakit-sakitan, ekonomi kacau. Aduh, pokoknya di rumah gak enak suasananya. Tangkap imamnya kemana ini? Siapa itu? Suami yang hidupnya benar di depan Tuhan. Kalau dia menadakan tangan yang suci, jadi tidak sekedar menadakan tangan, tapi yang suci. Yang suci itu artinya tanpa marah dan tanpa berselisih. Maaf ya, maaf. Nah, kalau ada suami marah dan berselisih, biasanya gara-gara siapa? Jawab dong. Nah, itu. Puji Tuhan, aku semua berkata. Istri, tolonglah kami pada istri. Jangan buat kami gusar, buat kami apa. Gak ada yang ngamen sih bapak-bapak. Maka itu kesepakatan ini mutlak. Hukum Alkitab itu luar biasa. Suami adalah seperti ini gak jawab. Suami adalah istri adalah. Ingat kemarin sesi kedua yang punya otak kan? Awas tuh butut punya otak, awas. Maka itu istilah Alkitab, semua istri itu gak punya otak. Gak enak. Loh, betul tidak? Kenapa Pak Gembala? Hati. Nah, istri ada hati, suami gak punya hati. Dan itu luar biasa. Maka itu kata sepakat artinya otak dan hati berjalan bersama. Begitu suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, rusak. Betul? Maka itu untuk melihat kebahagiaan kita, lihat hubungan suami istri, yaitu tubuh kepala dengan tubuh ini. Contoh, suatu pagi saudara punya ide, aku pengen makan bubur ayam. Pagi toh. Yang pengen biasanya perut atau mulut? Ayo, perut atau mulut? Coba jawab. Mulut. Ingin ngerasain. Ya perut sih gak pernah ngerasain apa-apa. Nah, mulut ingin makan bubur, tapi perut protes. Sudah 3 hari makan bubur terus. Siapa yang protes? Ya siapa? Ya siapa? Perut itu siapa? Aduh, sudah istri protes. Nah, dengar ya, protes
sekeras apapun juga, mengambil keputusan siapa? Nah, jadi perut harus ikut makan bubur. Loh, betul tidak? Awas perut berkata begini, makan bubur sendiri, aku makan yang lain. Ngerti contoh itu? Maka itu keluarga akhirnya berantem. Contoh lain, saudara dapat tugas, seharusnya sudah selesai 3 hari yang lalu, tapi sampai malam, anggap sekarang malam, besok diserahkan pagi jam 7. Sudah 3 hari ngerjakan tugas, capek nggak selesai-selesai. Jadi rasa capek yang mana? Tubuh atau kepala? Tubuh. Tubuh musuh. 3 hari loh kita belum tidur, capek. Kepala mutus, nggak bisa. Ini kurang berapa jam harus serahkan tugas ini. Tanya, tubuh ikut kerja nggak? Awas tubuh bilang, kamu kerja sendiri, kamu tidur. Nanti nggak ilustrasi misalnya. Banyak rumah tangga berantakan karena nggak sejalan. Betul? Nah, jadi pertanyaan saya, siapa pernah tahu sebuah penyakit tubuh yang nggak mau tunduk pada saraf pusat? Jadi maunya sendiri goyang saja. Sakit apa itu? Parkinson. Jadi kalau ada istri-istri tidak tunduk kepala itu karena Parkinson. Loh, betul tidak? Karena tubuh maunya sendiri. Satu kali ada satpam Kristen mengalami kejadian di sebuah mall di Jakarta. Satpam itu baru kerja 3 bulan di mall itu. Nah, tiap Sabtu satpam ini pasti melihat satu pasangan kakek nenek yang selalu jalan-jalan, dan begitu mesranya kakek gandeng tangan nenek. Akhirnya setelah sekian banyak Sabtu, satpam ini nggak tahan. Dia ingin stop, kakek nenek itu ingin tanya, Bapak Ibu luar biasa, Ibu Bapak bisa begitu mesra, bisa begitu akur jalan bersama-sama, kan digandeng terus. Kakek jawab enteng, ini bukan mesra Pak Satpam. Terus kalau saya nggak gandeng, tangannya belanja terus. Nah, itu ilustrasi. Nah, jangan marah saya. Maka itu kesepakatan harus ada. Amin. Harus kompak. Dengar baik-baik. Logikanya, makin tua usia pernikahan satu keluarga, logikanya, berarti 2 orang ini harus saling kenal atau enggak kenal? Logikanya, coba jawab. Betul? Nah, pertanyaannya, kalau 2 orang ini makin mengenal, baik-baik dengan logikanya, pertengkaran mereka kurang atau tambah? Faktanya, faktanya ayo jawab. Tambah tua tambah cerewet. Kenapa? Tambah tua tambah gak kenal, aduh menakutkan. Terus ngapain 2 orang di rumah tiap hari? Ada nggak keluarga seperti ini? Nah, ini masalah. Seharusnya makin lama usia pernikahan kita, itu makin kompak. Sudah kenal. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya ini kalau beri ilustrasi gampang-gampang supaya gampang mengerti. Ada nggak orang, maaf, ada nggak pribadi yang suka bau kentut? Ada toh? Ya berarti yang lain suka enggak juga. Nah, suatu hari ada suami istri berdua saja. Tahu bau kentut, bisa ribut. Ini siapa yang kentut di sini? Bukan aneh. Anehnya di mana? Nah, kalau cuma 2 orang kamu enggak, ya dia loh, susah bener. Tapi itu bisa ribut. Maaf ya, jangan marah, saya cuma. Nah, kalau mereka sudah menikah 50 tahun, masa enggak hafal bau kentut masalahnya? Ya, itu maksudnya.
Ngerti contoh ini? Inilah bukti bahwa setan berhasil merusak kesepakatan kita berdua dengan hal-hal yang enggak kita dibodohi setan. Betul? Harus makin ngerti, makin lama. Satu kali saya baca ilustrasi, ini suka opung-opung bisa kakek nenek. Anak-anak sudah pisah semua, tinggal mereka berdua. Satu hari kakek nenek ini lagi santai. Misalnya kakek lagi baca koran, nggak tahu nenek lagi ngerjain apa. Terus nenek bilang ke kakek, malah besok aku mau belajar berenang. Kakek enak. Untuk apa belajar berenang? Supaya langsing. Nah, karena ini dua orang nggak sepakat, ribut. Terus kakek bilang, lihat ikan paus tiap hari berenang. Juga. Nenek tersinggung. Nenek dalam hati bilang, tunggu. Berapa waktu kemudian di situasi yang sama, kakek lagi baca koran, nggak tahu nenek ngerjain apa. Atau kakeknya letup, malah besok belikan aku cuma sayur dan buah-buah saja. Untuk apa? Waktu main rumah, supaya aku lebih kelihatan muda dan lebih cakep. Nenek nggak kalah jawabannya. Monyet tiap hari makan buah. Ngerti ilustrasi itu? Maka itu menurut Matius 18-19 jaga kesepakatan kita. Amin. Supaya setan nggak masuk di keluarga kita. Ayat 20 Matius 18 ya. Jadi tolong istri-istri jangan buat nanti suami marah dan berselisih. Setuju? Karena doa kita jadi nggak terdengar. Nah, suami ingat, yang pernah pukul istrinya dan tidak pernah minta maaf, berarti tangan itu najis. Tolong belajar hal ini ya, suami istri, termasuk anak-anak. Seorang pria disakiti dengan satu goresan yang gak dalam, cuma satu goresan, maka bagi pria mungkin 3 hari sembuh. Goresan yang sama dialami oleh seorang perempuan belum tentu 3 tahun sembuh. Betul atau tidak? Maka itu ayat tadi itu, laki-laki imam, jangan tangan kita najis. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya tuh nggak pernah mukul sampai kena cuma. Tolong perhatikan, buat seorang istri, walaupun tangan kita nggak kena ke badannya, tapi sekedar mengayunkan saja. Tolong para istri jawab, itu sudah melukai itu. Jawab, istri-istri, sudah melukai atau belum? Sudah. Dan tangan ini najis. Berdoalah dengan menanggalkan tangan dari pagi sampai sore. Surga nggak dengar karena kita belum bertobat. Maka itu firman ini luar biasa. Nah, nanti saya akan gabung dengan Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 orang, saya akan baca dengan kalimat yang betul. Dan maaf, mulai hari ini siapa yang masih kalau mau buka ibadah pakai ayat ini, stop. Ayat 20 Matius 18 bukan untuk membuka ibadah. Kenapa? Lihat urutan. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Nah, 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa itu? Suami istri. Nah, kalau ada suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Jadi ini keluarga. Begitu papa mama sepakat, harmonis, kompak,
sehati, seiya, sekata, sepikiran, dan ada anak-anak. Lalu papa mama bersama anak-anak kumpul dalam nama, baca, dalam nama Yesus. Siapa yang ada di tengah-tengah keluarga itu? Yesus Tuhan Raja segala Raja. Saudara, dengan setiap keluarga yang ada Yesus Tuhan hadir di tengah-tengahnya, ada setan berani masuk? Jawab, ada setan berani masuk tidak? Tidak. Betapa hebat. Nah, setelah kita tahu ayat ini, betapa luar biasanya suasana ibadah. Kalau Senin suami istri harmonis, anak-anak bahagia. Selasa akur, akrab. Rebu luar biasa. Kamis sudah berdoa bersama-sama. Jumat kompak bahagia. Sabtu begitu. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau keluarga-keluarga seperti ini Minggu sama-sama ke gereja, perlu nggak pemimpin pujian mompa-mompa? Ayo semangat. Kenapa nggak ada sukacita? Perlu nggak? Enggak. Sebab surga sudah dibawa selama seminggu di rumah, dan minggunya ke gereja. Surga di gereja juga. Masalahnya Senin ribut, Selasa aman, Rebu bertengkar, Kamis bertobat, Jumat mulai lagi, Sabtu sudah bengkak-bengkak semua. Terus Minggu ke gereja. Siapa yang dibawa? Ya, siapa yang dibawa? Setan. Betul? Kan sudah jengkel berhari-hari di rumah. Maka itu untuk melihat ayat ini, maaf ya, cek bagaimana suasana keluarga kita dalam seminggu ini. Kalau keluarga kita masih sering ribut, nggak enak di rumah semuanya dan ada pertengkaran, berarti ada siapa di rumah? Siapa? Dengar saya punya kalimat. Belum tentu semua keluarga Kristen yang dididik rumahnya ada gambar Yesus, Yesus ada di rumah itu juga. Betul atau salah kalimat? Yesus hanya ada di sebuah keluarga yang sepakat dan harmonis. Nah, setan tahu untuk membuat Yesus nggak ada di kita, kesepakatan dicuri. Ya tadi hal-hal kecil ribut, hal-hal kecil. Nah, saya punya pertanyaan penting. Jawab sambil mikir. Setelah kita baca dua ayat ini, Matius 18, 19 dan 20, ya, berarti banyak keluarga Kristen lebih mudah mengusir Yesus atau mengusir setan? Lu jawab, ini penting. Kurang ajar gak kita suka mengusir Yesus? Serius. Dengan kalimat lain, banyak keluarga-keluarga Kristen lebih mudah mengundang setan masuk daripada mengundang Yesus. Karena sepakat dicuri. Maka itu pulang dari sini, saudara, supaya keluarga kita diberkati, catat. Jangan ada kejengkelan, katakan amin. Bagaimanapun kelakuan istri kita, kelakuan suami kita, tetap mengampuni. Amin. Awas yang sudah berat, bosan aku mengampuni, capek aku mengampuni. Awas dulu. Terus maksudnya apa? Mau cari lagi? Awas kamu. Amin. Harus diterima. Maka itu sangat mudah untuk ngecek di rumah kita ada Yesus atau ada setan. Gimana ngeceknya? Suasananya. Anak-anak perhatikan ini ya, perhatikan. Bagaimana suasana keluarga kita? Nah, papa mama, kita harus berubah sungguh-sungguh melihat fakta ini dalam kehidupan kita. Berdamai. Satu-satunya tempat Tuhan hadir. Kita buka Keluaran 25 ayat 22. Di mana sih dia itu hadir? Ada satu tempat dan namanya jelas di Alkitab ditulis. Keluaran 25 ayat 22. Dan
di sanalah. Nah itu di mana? Kita belum diberitahu, tapi kalimat berikut akan tahu. Di sanalah siapa? Tuhan akan bertemu dengan engkau dari. Nah ini tempat Tuhan bertata, tempat Tuhan hadir. Dari atas tutup pendamaian. Inilah satu-satunya ayat di Alkitab Perjanjian Lama yang memberitahu kita Tuhan hadir di mana, yaitu tutup pendamaian. Kalau satu-satunya ayat di Perjanjian Baru Dia hadir di mana, itu kemarin kita bahas Ibrani 13 ayat 4, di tempat tidur suami istri. Sama, suami istri yang tak berdamai naik ke takhta Tuhan, maka tutup pendamaiannya pecah. Tuhan tak hadir. Di sanalah kau akan bertemu dengan engkau, yaitu dari atas tutup pendamaian. Nah sekali lagi saya berkata, iblis itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Buktinya ayat seperti ini diambil untuk membuat Tuhan tidak hadir. Bagaimana cara iblis? Pecahkan tutup pendamaian. Atau siapa itu yang berdamai? Ayo jawab, siapa? Suami istri. Maka itu mulai hari ini papa mama sudahlah rajin-rajinlah mengampuni. Betul? Kalau tidak, tutup pendamaian kita rusak dan Tuhan tak bisa hadir di hidup kita. Oke, saya lanjutkan. Betul atau salah kalimat ini? Ternyata di dunia ini enggak ada orang satu pun yang suka disalahkan dan suka disalahin. Menjawab. Nah, ributnya suami istri karena hal ini, disalahkan dan disalahin. Tapi kurang ajarnya kita suka menyalahkan. Ya atau tidak? Disalahkan enggak mau, disalahin enggak mau, tapi nah ini kurang ajar kita. Nah, suami istri dengan sebelum Ben, kamu mau kemana Ben? Mau kemana? Toilet. Kenapa baru-baru banyak orang begini? Coba balik Ben ya. Oke. Nah sini kamu ngajar teliti, awas ya. Dengar ya. Nah sebelum ini kita harus belajar. Kita menyalahkan pasangan kita, wajar kok. Nggak ada seorang pun suka disalahkan atau suka disalahin. Nggak suka. Nah dengar. Sebelum kita protes atas kesalahan pasangan kita, karena kita tak suka, jawab pertanyaan saya. Berani nggak yang protes ini menutup diri sendiri untuk nggak boleh berbuat salah? Lu jawab berani nggak? Saya tanya. Betul? Kenapa? Mengapa tidak ada seorang pun di dunia berani menutup dirinya untuk nggak bersalah? Ayo kenapa? Susah banget sih jawabnya. Apa jawabnya? Nah karena nggak ada manusia nggak bisa nggak bersalah. Nah ini sudah. Kalau kita sadar bahwa diri kita nggak bisa kita tuntut untuk tidak bersalah, pilihkan satu di antara dua kata. Lalu orang seperti itu menuntut yang di sampingnya untuk nggak boleh salah. Orang seperti ini patut disebut kejam atau biadab. Cepat, jangan dua-dua sendiri satu. Dua. Ayo, Pak Jan bilang biadab. Kira-kira di ruangan ini ada orang biadab? Ayo jawab cepat. Nah itu dia. Apa itu definisi biadab? Cari di buku-buku. Definisi biadab itu begini: bajingan tingkat tinggi. Bertemu. Apa yang terjadi dalam keluarga kita kalau suami atau istri tak menuntut pasangannya untuk tidak boleh bersalah? Terjadi apa di keluarga itu? Cepat terjadi apa di keluarga itu? Taman surga di bumi. Ingat kemarin taman itu ada. Nah seharusnya kalau salah satu tahu pasangannya bersalah,
Seharusnya yang tahu ini tertawa yang kenceng. Kenapa harus tertawa? Ayolah cepat jawab. Kenapa harus tertawa? Apa? Gak dinasih? Ayo. Kenapa kita harus tertawa? Masa gak tahu sih? Coba tanya siapa pelahat ini. Kenapa harus tertawa? Nggak dengar? Untuk menghindari pertengkaran. Bukan Pak. Bukan untuk menghindari pertengkaran. Salah. Kalau begitu sakit hati yang salah ini. Betul, masa ada orang salah tertawain. Ayo, kenapa harus tertawa? Cepetan. Ada satu alasan saja. Dia tahu kesalahan. Cuma tahu kesalahan, bukan. Yang di belakang ada suara apa? Mengejek. Oh, jangan mengejek, malah ribut nanti. Bukan. Supaya tidak. Bukan. Kok susah bener. Gini loh saudara. Begitu pasangan kita salah, tertawalah. Ternyata kita sama. Telat tertawanya. Loh betul tidak? Jadi kan keluarga lucu, bahagia. Ternyata sama kita dua ini. Loh ya atau tidak hasilnya? Ini hebatnya. Nah, dalam konsep seperti itu, ingat tadi Kolose 3:14, kenakanlah kasih. Kalau suami istri bersikap seperti itu, setan gak berani masuk di dalam kasih. Amin. Gak ada setan dalam pernikahan itu. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi mau berubah mulai hari ini? Saya punya ilustrasi yang terkasih bagus. Tidak semua kita bisa nyetir mobil, tapi pasti di ruangan ini nggak ada orang nggak pernah naik mobil. Betul? Nah, saya gambarkan. Suami istri itu papa mama yang di depan. Anak-anak itu penumpang. Nah, biasanya yang nyetir siapa? Ayo coba, yang nyetir siapa? Yang paling cerewet? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu tahu? Nah, tolong suami-suami, kalau istri begitu, gak usah ribut, langsung minggir, turun, gantian dia nyetir. Setuju? Gak ada ribut terus. Maaf ya ibu-ibu, jangan marah. Nah, saya beri irisan begini. Yang namanya keluarga pasti ada masalah. Pasti. Ingat kemarin. Jadi kalau ingin menikah dapat yang cocok, kalau punya masalah menikah dengan mayat ibu semua. Betul. Jadi kalau ribut-ribut, ya udah kawin aja dengan mayat. Supaya gak ribut terus. Oke. Nah, anggap kerikil, batu, lubang itu masalah dalam perjalanan keluarga. Siapa pernah naik mobil, toto banyak kerikil di jalan? Ada nggak? Oke. Apa reaksi kita? Kalau dapat kerikil, apa sikap kita? Hati-hati, pelan-pelan, betul? Salah. Kerikil, lindas saja, cuma kerikil. Loh iya enggak? Loh kerikil kan kecil, ngapain pelan-pelan? Jalan aja. Nah ini loh. Ributnya papa mama di depan, korbannya yang di belakang. Betul? Kenapa gak nyampe-nyampe? Kenapa gak nyampe-nyampe? Ya ribut terus. Kerikil itu lewati saja. Tapi banyak keluarga goblok sudah. Begitu lihat kerikil, stop. Kita turun, bersihin dulu. Nganggur ini keluarga. Ngerti nggak? Nah, saudara tertawa itu terjadi di keluarga kita. Untuk apa ngurus perkara-perkara kecil? Bapak nggak jawab. Betul nggak? Untuk apa perkara kecil diributin? Lewati saja. Nggak amin lagi. Kalau masih suka ribut hal kecil. Maaf, jangan tersinggung. Ada nggak di rumah? Nggak semuanya ya, cuma ada. Salah satu dari dua orang suami istri itu terlalu bersih sampai kelewatan. Ada? Jadi nggak pernah lihat barang kotor.
Wah sudah. Terus kemana-mana jalan mesti bawa klub. Sambil jalan maaf. Biasanya bapak puji Tuhan aku semua. Nah yang di rumah capek. Betul? Nah itu hal kecil. Sudahlah. Betul? Nggak usah diperbesar hal kecil. Tolongnya yang suka ribut-ribut di rumah. Kedua, naik mobil. Wih, ada batu-batu. Kita harus apa? Hindari pelan-pelan. Nah itu baru. Ya, ada perkara-perkara besar terjadi di keluarga kita. Jangan bilang, ayo kita turun, telepon dulu, PU ini bagaimana? Kenapa ini batu dari sini? Nganggur, betul keluarga. Lihat atau tidak? Sudah hindari saja. Nggak usah sibuk-sibuk terus. Maka itu tiap kali dalam pernikahan kita, masalah kita urusin terus, nggak akan selesai. Saya punya prinsip dari firman Tuhan. Masalah itu perlu diselesaikan atau tidak? Tidak. Loh, kok tidak? Betul, kamu tidak di bawah satu ke atas ya. Ayo semua teman-teman yang duduk. Ya. Masalah kenapa nggak perlu diselesaikan? Begini, masalah itu hanya perlu dihadapi. Kenapa? Begini, kalau logikanya orang menyelesaikan masalah, berarti setelah itu nggak akan ada masalah lagi. Salah atau betul kalimat ini? Salah. Sebab masalah kan? Nah, bahkan berapa kali kita ngalami masalah satu belum selesai muncul yang kedua, kedua belum selesai muncul yang ketiga. Bayangkan kalau kita harus sibuk menyelesaikan masalah, yang lain berantakan semua. Jadi masalah itu hadapi saja sambil tersenyum, nanti akan berhenti sendiri. Kalau tidak, waktu kita harus terbuang. Ayo saya tanya jujur, ini saya ambil yang paling tua. Ya, kalau saya di ruangan ini mungkin paling tua umur 70 tahun. Saya nggak tahu, pasti nggak ada yang lebih dari 70 tahun di sini ya, 70 tahun. Nah, buat kita harus umur 70, umur 60, umur 50, adik-adik umur 30, umur 20, perhatikan. Tahun-tahun yang dulu banyak masalah nggak yang kita hadapi? Jawab. Dengar ya, saudara dan saya secara medis sudah punya masalah sejak kita masih dalam kandungan. Betul atau salah kamu? Tidak ada dokter ahli kandungan sehebat apa yang tidak selalu berkata kepada ibu yang hamil, jaga ya, jaga. Semua ibu yang hamil, bagaimanapun sehatnya si tubuh fisik, bagaimana sehatnya plasenta dan ketuban, dokter selalu berawas-awas, jaga. Karena risiko mengandung itu tetap bahaya, betul? Berarti kita sudah kenal masalah nggak sejak masih dalam kandungan? Tidak ada ibu melahirkan itu dianggap remeh oleh dokter atau oleh bidan, betul atau tidak? Itu risiko. Jadi mau lahir pun sudah ketemu masalah. Begitu lahir, gampang nggak bayi-bayi kena penyakit? Nah, masalah lagi. Sampai umur berapa tahun masalah akan mengikuti kita terus. Jadi ngerti nggak kalimat ini? Ternyata saudara dan saya ini pemenang-pemenang yang hebat. Oh nggak aneh? Karena kita menang dalam kandungan sampai umur segini. Berarti selama kita hidup, yang namanya masalah itu biasa atau luar biasa? Biasa. Usah langganan dengan dia. Maka itu kalau dia datang lagi, jangan ditanggapi serius, senyumlah. Oh kamu lagi. Oh nggak aneh? Ayo duduk di sini. Mau apa kamu? Saya tanya, tahun 7 bulan kita punya masalah nggak? Tahun 8 bulan punya masalah nggak? 90-an, 2000-an punya masalah nggak? Punya, nggak akan berhenti. Orang kaya punya masalah nggak? Orang miskin?
Tapi yang lebih banyak masalah orang kaya itu orang miskin. Nah itu dia jangan pengen kaya, banyak masalah. Betul. Ayo, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Orang miskin, orang kaya. Orang kaya itu nggak mati-mati karena diperpanjang, berobat karena duitnya banyak. Kalau miskin, jadilah kehendakmu. Terus pulang selesai. Pokoknya dalam segala keadaan orang kaya jauh lebih susah daripada orang miskin. Begitu aja Yesus yang berkata, orang kaya cepat ke neraka. Loh kok nggak percaya? Oh, karena saya balik. Yesus berkata, saya kan susah masuk surga. Nah, artinya kan lebih cepat ke neraka. Kan sama. Cocok ngomong begitu susah. Maka jangan ingin kaya, susah masuk surga. Enak dan pas-pasan gitu. Jadi kalau saudara sering-sering nggak punya duit, saudara sahabatnya Tuhan Yesus. Dia nggak punya duit. Ayatnya waktu harus bayar pajak untuk rumah sembahyang, dia cari duitnya di mana? Di multikan. Maka itu kalau saudara sering nggak punya duit, bukan sahabatnya Tuhan Yesus. Yang duitnya banyak, saya nggak tahu. Jadi masalah itu sudah mengikuti kita sejak kita masih dalam kandungan. Maka kalau dalam pernikahan ada masalah, jangan diperbesar. Ini sudah langganan. Hadapi saja sambil tersenyum, nanti kan berhenti sendiri. Maka itu, kalau saudara dan saya bisa hidup sampai umur sekian, kita ini orang-orang hebat semua. Sudah lolos dari begitu banyak masalah di tahun-tahun yang lalu. Maka itu kalau pernikahan suami istri ada masalah, biasa, betul? Yang luar biasa hanya Tuhan Yesus. Maka itu kalau kita balik, yang masalah luar biasa, Yesusnya jadi biasa. Makin hancur kita. Betul ya suami istri? Jadi ada batu besar diapakan? Hindari, jangan dilanggar, ditabrak. Juga jangan ribut, siapa yang dilanggar? Yang ketiga, naik mobil, waktu cukup ada mobil, ada lubang, nggak kelihatan. Lagi sekarang, yang ribut siapa? Mobil dirusak-rusak, matamu di mana? Kenapa jalan nggak lihat? Ada yang seperti itu? Itulah istri pelit. Ya, semua barang kita punya harus bisa rusak dong. Kalau barang nggak bisa rusak, pabriknya tutup. Betul? Begitu barang rusak, barang hilang, nggak usah diperebutkan. Sudah wajar. Kita beberapa kali, karena kita jadi miskin kita. Lagi sekali, semua ibu itu sih. Udah, terus saja terus. Maaf ya sekarang. Jadi ada lubang pun, ya sudah. Mau bagaimana? Apa tersebut? Ayo kita pulang dulu. Ambil aspal, ambil batu, kita tutup dulu. Nah, murah. Nanti jalan saja. Yang keempat, jalan lurus, nggak ada kerikil, nggak ada batu, nggak ada lubang. Tapi doa itu benar. Stop. Aku mau bongkar dulu isinya apa di bawah jalan ini. Aneh? Aneh sekali. Apa? Suami istri nggak boleh suka bongkar-bongkar bukit-bukit yang dulu. Setuju? Setelah kita menjadi suami istri, kalimat ini ingat yang dulu, nggak boleh ada lagi. Betul? Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 7. Satu kali Roh Kudus mengajari saya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah rumah tangga, betul? Nah, padahal kalau di otak-atik rumah dan tangga dan rumah nggak nyambung. Warganya di mana? Tapi itu bahasa Indonesia saya pakai rumah tangga. Sekecil-kecilnya rumah, sebesar-besarnya rumah. Minimal tiangnya ada berapa? Awas, jangan buat rumah yang 3. Nggak lucu. Harus 4 minimal. Terserah sekali. Nah, inilah ayat yang menunjukkan 4 tiang utama keluarga kita. Dan ini luar biasa. 1. Kasih itu baca kasih itu menutupi berapa? Nah,
Apa lawan kata menutupi? Membongkar, mengungkit. Maka itu suami istri jangan coba-coba bongkar-bongkar yang lama. Ada nggak suami istri pernah ngomong begini? Aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Berarti ngomongin siapa? Mertua. Betul? Nah, siapa nggak tersinggung? Mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Lo tersinggung nggak jadi anak? Nah, dengar ya, saya mau pakai kalimat ini, jangan ada yang mau. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau diungkit-ungkit dia bisa marah nggak? Jawab coba. Ada yang pintar-pintar, pasti lebih parah. Tolong suami istri tutup yang sudah lama, nggak usah dibongkar-bongkar. Biar. Mau begitu? Ini yang pertama. Maka itu kalau saudara diminta untuk menolong keluarga teman kita, keluarga saudara kita yang lebih berantakan, ajak duduk berdua, bacakan ayat ini. Coba periksa 4 tiang ini. Semua rumah akan goyang kalau salah satu tiangnya nggak kokoh. Betul atau tidak? Nah, begitu pula goyangnya keluarga kita karena salah satunya. Apalagi kalau 4 tiangnya goyang semua, ambruk rumah itu. Satu, kasih menutup. Rumah tangga yang suka ungkit-ungkit masa lalu hancur. Betul? Nggak suka. Tahun 70-an ada satu keluarga di Surabaya sudah tua, cucu sudah banyak. Tiba-tiba saya dipanggil, Daniel kamu kesini. Oh mau cerai saja. Suami 70 mau cerainya apa? Dia datang ke rumah. Kenapa? Tanya tantamu itu. Sambil marah-marah si om. Dan tante kenapa? Nggak tahu ommu itu. Loh kok nggak tahu? Dibentak. Sudah kamu ngomong. Mumpung ada Daniel di sini. Saya amat kuat. Begini kata. Gini loh Daniel. Tante ini cuma ngomong becak-becak. Terus om marah. Dalam hati saya mau ketawa. Samanya gimana? Ngomong becak-becak kok marah. Nah akhirnya omnya jelaskan. Ini berapa waktu yang lalu, zaman dulu ini, om ini ke pasar Kuri naik becak bersama adik sepupu om yang perempuan. Enggak tahu bagaimana ada orang lapor ke tante, om pergi dengan cewek lain. Nah padahal tante sudah tahu, akhirnya om panggil sepupu om itu untuk menjelaskan, betul nggak aku pergi dengan dia hari itu ke pasar Kuri? Jawabannya betul. Ya, betul tante? Iya, itu sepupunya. Ya kenapa tante kok suka ungkit becak-becak? Ngerti nggak maksudnya? Nah jadi tante ini kalau ada apa saja di rumah untuk nyinggung suaminya, becak-becak. Saya tertawa, ini kisahnya apa sudah? Nah awas kalau di rumah punya password. Sendok, kunci awas, sandal, awas kamu. Suka ungkit hal yang lama, tutupi semuanya. Amin. Yang kedua, ini luar biasa. Percaya, kasih itu adalah percaya segala sesuatu. Ini bukan soal iman. Percaya ini enggak lain. Kata percaya di ayat ini, dengar, suami istri tidak perlu ke pengadilan untuk ngurus surat cerai. Maka suami istri sudah cerai ketika yang kedua ngomong nggak saling percaya. Betul atau betul? Untuk apa menikah kalau nggak saling percaya? Trust. Ini firman luar biasa. Nah, curiga. Ada nggak rumah tangga dikuasai kecurigaan? Jangan-jangan dia kalau dia, oh benar, kata orang, hancur. Ayo kita buka Kejadian 2:25. Ini keren sekali saudara. Kejadian 2:25. Ayo, itu 15, mana 25? Nah, mereka
keduanya siapa ini? Siapa ini? Adam. Ngapain? Telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tapi terusnya mereka tidak merasa malu. Firman ini mubazir, istilah Arab. Kenapa mubazir? Ayo siapa setuju? Perlu nggak Tuhan memberitahu kita di zaman ini bahwa zaman itu ada bernama telanjang? Perlu nggak dikasih tahu? Atau kita otomatis tahu? Cepetan. Loh, perlu nggak dikasih tahu? Tidak. Loh, zaman mereka kan belum ada pabrik tekstil. Ya pasti telanjang loh. Ya kok nggak percaya sih dibilangin. Betul? Nah, dulu saya mikir ini masalah seks, ternyata tidak. Suami istri, kecurigaan yang masuk ke pernikahan kita, ke keluarga kita, karena ada yang menutupi sesuatu. Betul? Begitu suami atau istri menyembunyikan sesuatu di depan pasangannya, coba jujur, orang yang menyembunyikan sesuatu, gerak-geriknya ketahuan. Nah, yang satu curiga, ada apa dia? Kenapa begitu? Maka itu hukum ini luar biasa, telanjang. Suami gak boleh punya rahasia apa-apa terhadap istrinya. Istri gak boleh punya rahasia apa-apa terhadap suami. Ini hukum surga. Dan saya sudah bicara kepada sekian ribu orang tentang hukum ini, dan gak ada orang bisa membantah. Maka itu mulai hari ini dengar baik. Kalau suami istri lagi berdua, gak ada orang ketiga, dan salah satu handphonenya bunyi, awas. Yang punya handphone gak boleh pamit pada pasangannya. Sorry, aku minggir dulu, awas. Pasangan kita harus ikut dengar siapa yang telepon dan bicara apa. Katakan amin. Gak boleh ada rahasia. Suami istri yang sedang berak gak boleh bawa HP. Awas kamu. Karena takut diintip pasangannya. Awas kamu. Suami istri kalau tangannya lagi kotor, handphonenya bunyi, maka pasangannya izinkan, tolong terima dulu telepon. Hebat gak hukum ini sekarang? Kalau ada yang kita tutup-tutupi, di situ iblis sembunyi. Coba lihat di ruang tamu saudara, ada meja atau ada sesuatu yang gak pernah digeser, tertutup sampai di bawah. Seminggu gak dipindah, gak diangkat, ada apa di bawah? Debu, kotoran. Suami istri yang menutupi sesuatu dalam hidupnya terhadap pasangannya, ada kotoran dalam hidup. Ini ayat luar biasa. Suami istri yang punya ATM, PIN harus saling tahu. Amin kan cepat. Awas PIN-nya tiap 2 jam diganti. Nganggur itu. Tidurnya jadi ATM sana sekali. Hanya Tuhan Yesus. Dengar ya, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hati. Tolong, suami istri yang sampai hari ini masih bisa harta bertemu. Saudara boleh punya nomor rekening, nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Dengar, kalau di mana ada harta kita, di situ ada hati kita. Jawab. Maka kalau suami istri pisah harta, berarti ikut pisah apa? Hati. Jawab. Apa arti orang menikah pisah harta? Jawab. Cerai goblok. Loh, betul tidak? Ternyata ada keluarga pendeta yang bisa harta, sebab salah satu lebih kaya daripada yang satu. Ini jahat. Maka itu firman ini luar biasa. Suami istri harus telanjang. Kemarin waktu saya menyelesaikan masalah supir Esa Sinaga itu, antara mamanya dengan istrinya di Petrus, saya bilang, Mama, Papa, setelah anak-anak menikah, jangan ngomong begini, kalau ada apa-apa
Jangan ngomong ke istri atau suamimu ya. Salah besar. Papa mama nggak boleh merusak rumah tangga anak. Betul? Jangan. Itu timbul kecurigaan. Awas papa mama yang ngajari pada anak. Pokoknya apa saja. Yang namanya suami istri harus saling percaya. Katakan amin. Percaya. Untuk apa saja. Rumah tangga akan aman, keluarga akan harmonis. Kalau suami istri jujur, nggak ada rahasia. Betul ya? Yang ketiga, coba mau selesai. Kembali ke 1 Korintus 13 ayat 7. Apa itu yang ketiga? Hebat sekali. Kasih itu, ayo baca, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan kata mengharapkan? Menuntut. Nah, suami istri tidak boleh mengancam. Awas ya, aku tunggu 3 hari. Wih, galak betul. Awas seperti itu. Sesalah-salahnya suami, sesalah-salahnya istri, hanya boleh aku berharap kamu dulu. Aku berharap kamu ngerti. Aku berharap. Nah, sambil kita berharap untuk pasangan kita, tuntutlah diri sendiri. Aku juga mau berubah. Bayangkan kalau suami istri seperti ini, aman gak rumah tangganya? Aman. Karena gak ada tuntutan. Nomor 4, yang keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Saudara perhatikan, 4 tiang ini selalu diakhiri dengan kata dengan apa? Segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu. Berarti dalam keluarga kita nggak boleh kita bisa-bisakan ini dan ini. Segala pemerintah kita, segala sesuatu. Nah, suatu hari saya tanya kepada Bapak di surga, saya minta Tuhan beri saya 1 ayat saja untuk mendeteksi, untuk ngecek, untuk tahu rumah tangga saya ini masih aman atau tidak. Saya nggak mau 2 ayat, 3 ayat, terlalu banyak, 1 ayat untuk mudah. Begitu pula kalau saya tahu ayat ini, saya bisa menolong banyak keluarga. Tuhan tunjukkan. Kita buka Kejadian 2 ayat 23. Inilah firman Tuhan untuk ngecek. Nah, tolong, ayat ini hanya berlaku untuk suami istri yang sudah menikah di atas 3 tahun. Yang di bawah 3 tahun masih pengantin baru, belum kena ayat ini. Masih 3 tahun ke atas ya. Lalu berkatalah, ya saya tahu bukan, ini siapa? Siapa yang ngomong ini? Adam. Setelah apa? Setelah ada peristiwa apa? Coba lihat 21. Tuhan buat apa kepada Adam? Tidur nyenyak. Nah, saya menemukan istilah ini 2. Satu secara medis. Tidur nyenyak, dengan hari itu ada operasi pertama di dunia. Operasi apa? Tulang rusuk. Nah, kenapa tidur nyenyak? Istilah medis kan untuk orang operasi ada 2 bius. Satu bius lokal, itu operasi jerawat. 2 bius total kalau operasi besar. Nah, operasi tulang rusuk itu besar atau kecil? Besar. Bayangkan kalau ada nggak di bius total, kecil-kecil dia. Betul nggak? Kesakitan. Itu artinya pertama. Tapi arti kedua, waktu Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, Tuhan kan buat Hawa. Nah, kalau cuma dikatakan lalu yang Tuhan membuat Adam itu tidur nggak nyenyak, berarti mata Adam masih melek sebelah. Ketika dia melihat Tuhan buat calon istrinya, pasti komentar banyak. Kebetulan pipinya terlalu kementar, untuk hidungnya terus kayak terong, terus begini, komentar terus. Nanti nggak ilustrasi. Maka itu cowok-cowok, Tuhan memberikan jodoh yang paling cocok dengan kamu. Kok nggak amin? Mau matanya cuma sebelah, mau kakinya pendek sebelah, terima. Kok nggak amin? Awas. Ingat kemarin kita belajar apa itu jodoh? Kalau matamu nggak ikut-ikut milih, itu jodoh. Betul? Jadi kalau kalian anak-anak muda melihat seseorang,
Kamu batin, kok jelek bener tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Amin. Ini ayat. Nah, begitu Adam bangun, dia melihat siapa? Hawa. Maka itu ayat 23. Ini penting. Lalu Adam ngomong. Apa kalimat pertama? Pakai intonasi. Salah, intonasi bagaimana? Ini dengan surprise. Coba yang semangat bergairah. Ini ayat luar biasa. Karena apa? Adam pernah lihat perempuan belum? Sudah, karena ada monyet perempuan sapi sudah nggak belajar baik-baik. Ya. Orang perempuan dia belum pernah lihat itu betul. Jadi begini ya suami-suami, besok ini untuk ngecek keluarga kita masih aman atau tidak. Besok pagi-pagi istri bangun lebih telat, suami bangun dulu. Siap? Betul Pak Gembala? Harus dicek besok siang-siang. Kalau bapak kita mau ke Palembang, cek telepon jemaah. Ya begitu. Begitu suami bangun, mulai ke samping. Reaksi pertama suami melihat istri masih tergolek nyenyak di situ. Jujur reaksi kita, kalau reaksi kita masih seperti ada, begitu, wah, inilah dia, aman keluarga kita. Berarti suami masih mengagumi istri. Sampai suami besok bangun, wah, ini gemuknya. Coba. Pokoknya reaksi pertama suami bangun lihat istri bagaimana? Kalau cool gitu, nanti nggak ada semangat. Hebat ya yang ini. Karena apa? Rata aja. Rata saja. Apalagi komentar, kenapa dia tidur lebih cantik dari dia? Awas. Nah saya tanya, Papa kenapa mesti pakai bangun tidur? Masa nggak ada cara lain? Jawabannya, semua orang yang bangun tidur itu masih asli. Bangunnya asli belum dicek. Betul? Maka itu jujur. Jadi besok istri-istri tanya suami, ayo tadi pagi kamu bangun lihat aku gimana? Paksa suruh aku. Coba cerita, kenapa? Oh ini ayat luar biasa. Maka kalau keluarga kita seperti ini, surga ada di dunia kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan kepada diri sendiri. Ya, jangan silakan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk paparan dari Pak Daniel Alexander. Kiranya kita semua mendapat berkah dari apa yang disampaikan. Catatnya Pak Jan banyak sekali. Banyak Pak, tinggal diringkas. Jadi saya memberi waktu 15 menit untuk kita bertanya. Saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Pak semua orang, satu, kedua, Ibu Wiwi, 3 ada Bu Yuli Ishak, Pak Setompul. Oke, 3 dulu ya. Yang lain bisa dicatat, minta tolong Pak Yusus dicatat. Mari Pak, silakan. Terima kasih Pak. Saya juga mau bertanya secara ilustrasi dulu Pak. Ya. Ya karena Bapak tadi banyak ilustrasi. Ya. Saya sambung dengan ilustrasi. Seandainya kita tidak sepakat umpamanya dengan si istri, sebagai contoh, sudah sepakat ke gereja bangun sama-sama, tahu-tahu si istri tidak bisa. Karena dalam ilustrasi akan kita marah, si istri bisa merobohkan rumah. Ya, tapi kalau si istri bagus, si istri bisa bangun rumah. Bagaimana caranya? Pertanyaannya, sebelum
kita bereaksi, ini saya bicara suami istri ya, siapa saja. Sebelum kita bereaksi untuk yang marah, coba tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan penyebab marahnya gara-gara aku. Betul tidak? Bisa nggak itu terjadi? Ya biasanya begitu. Maka itu kita tanya dulu ke diri kita, kenapa dia marah? Sebelum kita bereaksi apa-apa. Nah kalau dalam keluarga kita selalu nanya begitu, rumah tangga itu aman luar biasa. Jadi selalu saling mengerti, suami istri saling mengerti. Ini hukum Tuhan yang luar biasa. Kita baca ayatnya 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Ini untuk suami istri. Janganlah suami istri saling menjauh, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, papa mama, kalau kita tidak pernah membuat untuk segala hal di rumah kita persetujuan bersama, anak-anak hancur. Contoh, mama bilang boleh, papa bilang tidak. Anak-anak bingung nggak? Karena nggak ada persetujuan bersama. Menggunakan keuangan, saya kalau konseling pranikah, saya akan tanya pendapatan mereka atau gaji mereka, itu penting. Nah, saya beri contoh. Umumnya suami istri kan nggak selalu bersama-sama terus, urusannya beda-beda. Nah, sesuai dengan plafon penghasilan, misalnya saya ambil contoh, keluar uang 50.000 ke bawah, nggak perlu persetujuan bersama. Tapi 51.000 sebelum salah satu membelanjakan harus berunding dulu. Nah, zaman sekarang nggak seperti dulu, ada WhatsApp, ada telepon. Coba tanya dulu. Jangan membelanjakan 51.000 tanpa persetujuan bersama. Setan bisa masuk. Yang berikut, ngatur rumah, ngecat rumah, ganti tirai, ngatur meja kursi, harus persetujuan bersama. Nggak bisa salah satunya. Maka itu Pak, untuk apa saja kita berdua saling melibatkan, termasuk masak. Bayangkan kalau suami punya pedus terus, istri gak suka pedes, ribet gak rumah tangganya? Nah, persetujuan bersama untuk segala. Nah, supaya kita supaya kita apa? Mendapat kesempatan untuk berdoa. Ini kembali ke Matius 18 supaya harmonis, sepakat. Ingat tadi saya bilang, sedang jengkel saja doa nggak bisa bareng, maka nggak bisa bareng. Maka itu harus ada itu untuk sementara waktu supaya kita dapat kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kita suami istri bagaimana? Kembali itu bersama-sama, nah, supaya ini bajingan satu ini selalu menyintai keluarga kita. Iblis selalu cari celah di mana suami istri bisa dihancurkan untuk nggak sepakat. Catat ayat supaya iblis jangan menggodai kita, karena kita nggak tahan pertara. Ini masalah asas. Jelas saya? Oke. Berikut. Ya, shalom Bapak Den. Shalom. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa dalam hidup itu seperti naik mobil. Kadang-kadang ada kerikil, kadang-kadang ada masalah besar. Nah, bagaimana cara kita untuk kita membedakan yang mana nih yang kerikil, yang mana nih masalah besar? Terus, nah kalau misalnya kayak saya, kan anaknya 4 nih, terus kan umurnya kecil-kecil kayak susu tangga gitu. Nah, kalau misalnya ribut tiap hari di rumah anak-anak, itu termasuk masalah besar atau masalah kecil ya? Saya nggak tahu maksudnya kalau ukurnya ini masih toleransi atau karena mereka masih anak-anak, ya itu anak-anak, atau sebenarnya ribut terus kayak gini nggak benar juga gitu loh. Jadi saya mohon duitnya. Terima kasih. Anak 4 mental kita masih berat. Loh, karena Tuhan bilang beranak cuculah penuhilah bumi. Saya harus ngomong sekarang. Negara-negara Eropa, negara-negara Barat nggak akan jadi Muslim karena orang Islam anaknya banyak. Betul? Kita yang salah. Simpat itu belum apa-apa di mata Tuhan, nggak repot.
ribut itu wajar. Anak kita paksa diam, itu anak sakit. Loh, betul atau tidak? Dulu kita juga seperti mereka, betul? Cuma kita sudah lupa. Nah, ada 3 hal untuk menghindari keributan. 1, bagaimanapun juga orang tua tak boleh kalah dengan anak-anak. Betul? Nomor 1. Nah, apa kekalahan orang tua? Jengkel duluan. Iya atau tidak? Begitu papa mama jengkel duluan, langsung emosi. Padahal itu perkara kecil, namanya anak-anak. Contoh, saya paling marah kepada mama khususnya, karena bapak hampir nggak pernah melakukan. Anak-anak kalau makan dilarang berantakan, itu salah. Itu penyiksaan. Mama sering ribut dengan anak-anak masalah makan. Tolong perhatikan, mama, anak itu nggak perlu 3 kali sehari makan, nggak perlu. Salah, betul. Anak-anak itu biarkan minta sendiri. Banyak mama membuat anak-anak takut waktu makan, sebab buat anak-anak makan seperti itu penyiksaan. Akhirnya mereka nggak nikmat kalau makan. Sadis. Apalagi anak-anak makan sampai berjam-jam, salah. Percayalah, anak-anak nggak akan mati kalau nggak makan. Amin kan? Sebab kalau lapar minta sendiri. Jadi nggak harus 3 kali sehari, mama. Ya kalau sakit gimana? Nggak mungkin. Anak-anak jadi kurus, nggak suka makan, bukan karena makanannya salah, karena buat mereka makanan itu bukan menyenangkan, tapi menyakitkan, karena dipaksa oleh papa mama. Mampus. Nah, anak-anak biar makan sendiri. Jangan dilarang kalau anak-anak pegang sendok sendiri atau mau pakai tangan. Biarkan. Kenapa? Dengan itu anak-anak belajar. Tapi berantakan. Kita nggak boleh kalah. Waktu anak-anak duduk makan, biarin mau tangan celupin ke minuman, ke makan, terus diulangkan ke kepala, masuk ke hidung. Biarin, mereka lagi belajar. Nah, anak-anak jadi stres. Kalau dengar suara mama kenceng, anak-anak masih stres. Anak-anak betul nggak kalimat ini? Nah itu gitu, betul. Iya betul lah feelingnya. Feeling kamu itu lihat. Nah, tolong perhatikan. Kenapa anak-anak sering ribut? Mungkin cari perhatian ini bisa yang ketiga. Cari perhatian karena capek. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan. Namanya anak masih perlu kreatif. Semua dicoba. Nah, maka itu saudara, sering-seringlah memberi anak kesempatan untuk punya ruang gerak, untuk mereka main dengan kamu. Sering. Kalau rumah kita kecil, ya sesekali. Ini gereja kan besar. Coba hari-hari tertentu ajak anak papa mama main di sini anak-anak. Biarin. Boleh ya? Kelihatannya nggak ada kemana. Boleh majelisnya dibuat tempat main. Silakan anak-anak sini. Bulan Juni tahun yang lalu, ya, ada satu keluarga dengan 2 anak datang berkunjung ke kami di Nabire. Mereka tinggal di Manokwari. 2 jam pertama ketika mereka sampai di rumah kami yang di Nabire, rumah kami halamannya luas. Anak 2 ini main lari-lari. Nah kebetulan di rumah itu sudah ada cucu kami 3 yang seumuran. Jadi 5 anak ramai main. Terus si bapak bilang kepada mama, pada istrinya, kita harus pindah ke sini. Namanya istri kaget. Di Manokwari mereka sudah punya bisnis sebulan penghasilan bersih, bukan income hasil kotor, minimal 30 juta. Langsung sorenya mereka telepon saya, boleh nggak kami pindah ke sini? Ya boleh aja, tapi loh kok cepat sekali? Suami istri berkata begini,
kami lebih baik rugi uang, hilang 30 juta, kami mulai hidup yang baru. Sebab ketika kami tiba di sini, ini anak-anak bebas. Rumah kami di mana-mana itu kecil. Begitu buka pintu, sudah jalan raya. Karena kecil. Minta izin, kami izinkan. Tapi saya mikir kerjaan gimana? Gampang nanti kami selesai. Kenapa? Saya baru pertama kali punya kalimat seperti ini. Kami memutuskan untuk pindah ke Nabire karena kami ingin menganak-anakan anak-anak. Saya nggak pernah dengar ada orang ngomong seperti itu. Coba rasakan, menganak-anakan anak-anak. Ngerti nggak maksudnya? Biar kami yang berkorban sebagai orang tua, penghasilan kurang nggak apa-apa, supaya anak-anak ini jadi anak-anak. Saudara, 5 hari kemudian mereka balik, ringkas semuanya, kursi kerjaan selesai. Dan Juli 2018 anak-anak sekolah di Nabire sampai hari ini. Dan luar biasa. Anak-anak sering ribut karena gak ada suasana. 2, gak ada tempat. Anak-anak gak perlu tempat yang mewah, betul tidak? Asal nyaman, nanti kita Taman Eden kemarin. Jadi yang rumahnya kecil, saya lihat halaman gereja saudara besar. Coba, kalau perlu, tolong orang-orang kaya di Metodis Muara ini beli tempat permainan anak-anak, supaya kalau sore termasuk anak-anak tetangga bisa main ke sini. Tahu nggak dipakai ibadah terus? Setuju nggak sih usul ini? Supaya anak-anak bisa leluasa. Itu contoh saja. Nah, yang keempat, dengar. Wibawa orang tua bukan di mulut bagi anak-anak. Siapa tahu di mana? Ayo. Apa? Doa itu rohani. Bukan doa, salah. Tindakan bukan. Wibawa, ketegasan bukan. Di mana saya tanya? Bukan apa. Kata di mulut. Maaf ya. Siapa yang setuju makin cerewet orang tua, anak-anak makin gak respect. Betul atau salah kalimatnya? Nah, kurangi cerewet itu. Maka itu saya tanya, gimana wibawa kita yang benar? Mantap. Kita buka Mazmur 32 ayat 8. Jadi semua itu ada ayatnya, saudara. Dan itu luar biasa. Mazmur 32 ayat 8. Mama papa gunakan ini. Ini Papa di surga. Aku hendak mengajar. Stop dulu. Kalau mengajar pakai apa? Mulut. Oke. Dan menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Bagaimana cara orang menunjukkan jalan? Pakai mulut. Terus aku hendak memberi nasihat. Harusnya pakai mulut. Tapi apa yang Papa gunakan? Mataku tertuju padamu. Saya pertama belajar ini bingung. Akhirnya saya ingat kembali masa kecil saya. Siapa pernah punya kejadian atau kenal kejadian ini? Suatu hari kita masih kecil-kecil, Papa Mama terima tamu di rumah. Namanya anak kecil di depan tamu kan show. Apa show-nya biasanya? Lompat, nyanyi, cari perhatian. Lihat, begitu Papa melotot. Pernah nggak kejadian itu? Papa nggak ngomong, cuma melotot saja. Nanti anak-anak cucu masuk semua. Ternyata itu Papa kita di surga begitu. Saudara, ini kekuatan mata itu luar biasa. Maka itu mulai hari ini Mama Papa jangan gunakan banyak mulut, gunakanlah dengan wibawa. Jelas ya? Oke, yang berikut.